Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Jumadil Akhir, bertepatan tanggal 9 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, tanggal 10 Desember 2024 Masehi. Insyaallah yang di malam yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Kitab Tauhid. Dan ini adalah InsyaAllah di malam ini kita akan memasuki bab yang ke-55. Baik, untuk menghemat waktu kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-55 di Kitab Tauhid. Tafadhol. Baik, muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan bab yang ke-55, babun la yaruddu man sa'ala billah. Bab larangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillakumullah. Pada bab ini muallif menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara bentuk mengagungkan Rabb kita, untuk mengagungkan Rabb kita, yaitu dengan memenuhi apabila ada saudara atau saudari kita yang meminta kepada kita, diawali dengan menyebut nama Allah. Karena mereka telah memulai dengan nama Allah yang maha indah, menyebut nama Allah lalu meminta. Jadi yang kita agungkan karena memulai dengan nama Allah ini. Inilah bentuk dari konsekuensi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di negeri kita ini, di Indonesia, itu tidak menjadi kebiasaan atau tidak ma'ruf di negeri kita ini orang yang meminta dengan mengucapkan nama Allah lalu dia meminta. Mungkin tidak suatu
adat istiadat atau kebiasaan. Akan tetapi di Arab Saudi itu sampai sekarang itu masih ada, dan itu biasa. Apabila dia meminta, dia memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kejadian yang seperti ini, ada saudara-saudari kita yang kita sebutkan tadi, apabila dia meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kita memberikan permintaannya. Dan itu adalah salah satu bentuk kita mengagungkan tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana bentuk permintaannya, nanti insyaallah akan kita bahas setelah kita mempelajari apa yang dibawakan oleh muallif. Jadi bab-bab terakhir ini muallif rahimahullah taala hanya membawakan satu dalil pada bab-bab ini. Baik, insyaallah akan kita pelajari bersama-sama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, fadhal. Pada bab yang ke-55, la yaruddu man sa'ala billah. Bab larangan menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Muallif membawakan satu hadis, satu-satunya hadis pada bab ini, Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, maksudnya Abdullah dan bapaknya Umar, karena kedua-duanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atu. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Wa man ista'adza billah fa'idhu. Barang siapa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Wa man da'akum fa'ajibu. Dan barang siapa yang mengundang, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang telah berbuat baik, berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu. Jadi dibalas dengan sebanding atau lebih, membalasnya sebanding atau lebih. Fa in lam tajidu ma takafi'unahu fad'ulah. Apabila seandainya itu tidak sanggup kita membalas kebaikannya, maka doakanlah. Doakan dengan kebaikan, sehingga kita merasa dengan doa itu sudah terbalas kebaikannya. Jadi didoakan seandainya kita tidak bisa membalas kebaikan saudara-saudara kita, hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Nah, sampai kapan? Sampai sungguh-sungguh, sampai kamu merasa bahwa kamu membalas kebaikannya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Jadi
Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Kita jelaskan hadis ini bahwasanya sebelum kita memulainya, maka kita tadi mengatakan permintaan yang bagaimana yang dipenuhi tersebut. Jadi pada zahir hadis ini ada larangan bagi seseorang, bagi kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, apabila ada saudara-saudari kita meminta dengan menyebut nama Allah, maka kita tidak boleh menolaknya. Kita seharusnya memenuhinya. Namun ini harus dirinci sesuai dengan apa yang telah diberi rambu-rambunya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lihat, misalnya, apakah yang diminta itu, jadi harus kita perhatikan, apakah yang diminta itu kita sanggup untuk menunaikannya atau memberinya. Misalnya dia meminta sesuatu yang kita tidak sanggup, tentu tidak mungkin kita memberikannya. Kemudian orang yang meminta, apakah dia seorang, misalnya dia untuk digunakan ke perbuatan-perbuatan haram, misalnya dia hobi apa sekarang yang lagi ngetren, judi online misalnya, atau minum khamar, atau yang perihal keburukan yang lainnya. Kita khawatir ketika dia meminta kepada kita digunakan untuk hal-hal tersebut. Jadi harus diperhatikan permintaan yang bagaimana, yaitu permintaan yang kita yakin seseorang itu meminta mungkin untuk kebutuhan seharinya, untuk membeli beras misalnya, untuk biaya sekolah anak misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita perhatikan permintaan yang bagaimana. Jadi permintaan yang ma'ruf, permintaan yang digunakan untuk kebaikan, bukan permintaan yang digunakan untuk maksiat atau kita tidak sanggup untuk menunaikannya, memberinya. Misalnya dia meminta, tolong bismillahirrahmanirrahim katanya, tolong belikan saya iPhone yang terbaru katanya. Nah, kan kita tidak sanggup untuk memberikannya. Jadi harus dilihat bagaimana, harus sesuai dengan koridor di Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang permintaan yang ma'ruf, yang kita ketahui, bukan permintaan yang itu akan membawa kepada seseorangnya untuk melakukan maksiat atau sesuatu yang kita tidak sanggup untuk memenuhinya. Dan di zaman dahulu, di pemerintahan kaum muslimin, di khalifah-khalifah kaum muslimin, itu ada namanya untuk mengurus keuangan negara. Kalau kita kan ada Menkeu, Menteri Keuangan. Kalau di zaman pemerintahan kaum muslimin itu ada namanya Baitul Mal. Baitul Mal, di situ boleh orang-orang yang misalnya dia berhak untuk menerima zakat misalnya, atau dia seorang yang kekurangan, boleh meminta ke Baitul Mal. Itu di zaman pemerintahan kaum muslimin di zaman-zaman dahulu. Nah, jadi ada badannya, semacam kita mungkin sudah ada digalakkan seperti Basnas atau yang lainnya kan, tetapi biasanya itu yang mendapatkan adalah orang-orang yang dikenal oleh kolega-kolega, semacam kolega, tidak tertata. Kalau dahulu tidak, di pemerintahan kaum muslimin memang tertata siapa yang berhak untuk menerima zakat, siapa yang berhak menerima santunan, itu semuanya tertata. Semuanya tertata. Dan apabila ada yang meminta, misalnya dia tidak ada di dalam data bagian keuangan tersebut, maka dilihat kondisinya, maka Baitul Mal berhak untuk mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi begitulah dengan permintaan yang dimaksudkan di sini. Jadi di sini diawali dengan kata Nabi SAW, man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Nah, di sini otomatis di sini dijelaskan tentang keutamaan bersedekah, keutamaan untuk berinfak. Di sini. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang menyinggung tentang ini. Tentu tidak semuanya kita sebutkan. Jadi tingkatan-tingkatan manusia
di dalam bab ini itu sesuai dengan pribadi-pribadi mereka. Ada yang dermawan, ada yang murah memberi, dan inilah keutamaan. Dan ada lagi yang sebaliknya. Maksudnya sebaliknya, ada yang pelit, ada yang kikir. Dan ini adalah sesuatu yang tercela di dalam agama kita. Untuk memotivasi kita, maka kita akan bawakan beberapa ayat dan hadis yang mencakup tentang keutamaan berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama mungkin dalam surah Al-Baqarah 267 sampai 268. Fadhal Iqra. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. Yang awal bunyinya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Maka sebut Khalas ya 267 268 terjem lughatul. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan meminjingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Ini dalil yang pertama di pembahasan ini tentang anjuran untuk bersedekah, berinfak sebagian harta kita. Salah satu dalilnya yaitu dalam surah Al-Baqarah 267 268 yang baru saja kita dengarkan ayatnya, bunyi ayatnya dan terjemahannya. Jadi di sini anjuran untuk memberikan sedekah yang terbaik, bukan sedekah yang sedangkan kita saja memicingkan mata untuk melihatnya, bukan sedekah seperti itu. Atau uang yang udah lusuh-lusuh, udah sobek, atau baju yang udah sobek, celana yang sudah bolong sakunya baru diinfakkan, bukan seperti itu. Tetapi yang layak untuk diterima, layak untuk dipakai, yang baik. Kemudian lihatlah di sini pada ayat 268 bagaimana syaitan menjanjikan, menakut-nakuti. Syaitan menakut-nakuti kita dengan apa? Dengan kemiskinan. Jadi kalau kita takut miskin, yakinlah itu dari syaitan. Misalnya kita takut mengeluarkan harta kita untuk berinfak, maka itu adalah godaan syaitan yang menakuti kita. Kalau kita berinfak nanti harta kita berkurang, nanti kita miskin, nanti kita ini lebih baik untuk kebutuhan ini. Jadi ini sementara di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan janjinya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Jadi adapun janji Allah adalah ampunan Allah dan keutamaan darinya. Wallahu wasi'un alim. Ini ayat yang pertama
yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan untuk berinfak, untuk menginfakkan harta yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi itu harta, kita mengetahui bahwa harta itu adalah titipan, maka kita diminta agar mau mengeluarkan sebagian dari yang harta yang Allah mudahkan kita memperolehnya, atau Allah yang telah memberi rezeki kepada kita berupa harta, maka diminta di situ agar kita bisa mengeluarkan sedikitnya untuk kebutuhan kaum muslimin yang membutuhkan. Inilah sifat dermawan, sifat kemurahan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 7. Surah Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Lihat, yang diperhatikan wa anfaqu lahum ajrun kabir, yaitu pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi bahwasanya yakinilah kalau seandainya kita berinfak, kita memberikan, kita tidak bermuamalah dengan orang yang menerimanya, tetapi kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bahwasanya kita bukan untuk dipuji-puji, berterima kasih, tidak, akan tetapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wa lahum ajrun kabir, balasan yang besar. Tentu itu yang kita inginkan bagi yang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berinfak itu, orang yang bersedekah itu termasuk akhlak yang terpuji. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Kita kembali lagi ke surah Al-Baqarah ayat 177. Ini biasa ayatnya ma'ruf. Laisal birra fadl. Ya. والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, perhatikan dalam ayat ini, perhatikan yang mana kebaikan itu walakinnal birra man amana billah, disebutkan dasar-dasar keimanan. Amana billah. Lalu setelah disebutkan dasar-dasar keimanan, ayat ini menjelaskan apa? Setelah itu disebutkan dalam ayat ini wa atal mala ala hubbihi. Nah, di sini disebutkan yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian setelah itu baru didahulukan setelahnya salat, zakat. Ini walaupun infak itu hukumnya sunnat, berbeda dengan zakat, akan tetapi didahulukan di sini karena manfaatnya itu tidak untuk diri pribadi. Berbeda kalau kita salat, kita zakat. Kalau zakat itu untuk pribadi kita dahulu karena kewajiban kita mengeluarkan, karena sudah ada satu nisab, satu haul, maka wajib kita mengeluarkan zakat kita. Salat itu untuk pribadi kita. Nah, itu makanya didahulukan di sini disebutkan dalam ayat wa atal mala hubbi, yang memberikan harta yang dicintainya karena manfaatnya selain untuk dirinya pribadi dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi manfaatnya bukan untuk diri pribadi semata, tetapi bermanfaat juga kepada orang lain dari segi manfaatnya. Adapun kewajiban salat, tentu salat itu lebih utama karena kewajiban yang kedua, pondasi yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna wa iqamis shalah di rukun Islam. Taib. Ini cuman kita tadi karena pembahasan kita yaitu tentang berinfak, maka dikeluarkan ayat-ayat, disebutkan ayat-ayat, kita ingat kembali ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berinfak kepada orang yang membutuhkan, yang tujuannya yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan mengelompok-ngelompokkan amal-amal yang diperintahkan kepada hamba-hambanya, menyuruh mereka beribadah dan menjanjikan, tentu janji Allah Subhanahu wa taala itu sempurna nanti balasannya di akhirat kelak. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Kita dengarkan surah Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi dikelompokkan di sini yang laki-laki dan perempuan yang Islam, yang laki-laki perempuan yang beriman, yang jujur, kemudian apalagi yang tetap taat, kemudian yang sabar, laki-laki dan perempuan, dan yang bersedekah.
Nah, ini yang kita maksudnya, laki-laki yang perempuan yang bersedekah. Jadi di sini keutamaan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pada akhir ayat itu baik berapa kali kita mendengar janji Allah. Tadi di ayat sebelumnya syaitan menjanjikan kefakiran. Kemudian di sini Allah juga adallahu lahum maghfiratau wa ajran 'azima. Jadi di sini apabila ada tentang bersedekah, maka itu akan Allah janjikan dengan balasan yang besar, balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu kelak di hari kiamat kelak. Jadi di sini pendalilannya bahwa kan di kolom Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan amalan, dan semua amalan itu adalah memiliki keutamaan yang baru saja kita dengarkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada para sahabat, baik itu yang sahabat laki-laki dan sahabiah, sahabat perempuan, untuk bersedekah. Jadi dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai nasihat kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan untuk para sahabat dan sahabiah saja, bukan untuk para sahabat laki-laki dan sahabat perempuan saja, tetapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang baik itu untuk dunia dan di akhiratnya. Kita bawakan sedikit hadis, kita tidak bawakan semua hadis. Tentunya untuk yang perempuan, untuk ibu-ibu muslimah. Ibu-ibu muslimah dengarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ibnu Umar, Ibnu Umar. Apa kata Nabi SAW dalam sabdanya? Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum wanita, ibu-ibu wanita muslimah, dengarkan nasihat Nabi kita yang mulia. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum perempuan, tasaddaqna. Jadi dianjurkan oleh Nabi, diajak oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi untuk bersedekah. Bersedekahlah. Kemudian apalagi waqsirul istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Jadi selain banyak bersedekah, juga memperbanyak istighfar. Dengarkan ibu-ibu kaum muslimah. Jadi Nabi mengingatkan kepada kaum muslimah agar banyak-banyak bersedekah dan banyak-banyak beristighfar. Fa inni ra'aitukunna ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat para perempuan itu banyak di neraka. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melihat dari umatnya yang perempuan itu masuk dalam neraka. Karena apa? Apakah satu amalan yang sangat berat? Tidak. Akan tetapi kebanyakan itu adalah dengan amalan buruk yang sepele, yaitu dia ingkar, kufur dengan kebaikan suaminya. Jadi kalau suaminya berbuat baik sepanjang tahun, ada satu hari yang suaminya tidak berbuat baik padanya, lalu dia mengatakan, tidak pernah sekalipun bapak, anak-anak atau suamiku berbuat baik kepadaku, padahal hanya satu kesalahan. Jadi sepanjang masa suaminya berbuat baik, hanya satu kali dia melakukan kesalahan yang membuat ibu-ibu biasanya menangis, terluka. Akan tetapi dia kufur dengan kebaikan yang sebelum-sebelumnya. 1 tahun, penuh 1 tahun dia berbuat baik, dengan satu kesalahan dia lupa dengan kebaikan suaminya. Ini dengarkan ibu-ibu muslimah, ini peringatan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam agar tidak kufur terhadap suami. Dan begitu juga kaum wanita. Kaum wanita ini adalah kaum yang lemah tetapi bisa mengalahkan orang yang cerdas. Maksudnya laki-laki. Karena apa? Karena kaum wanita ini dia memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang. Akal yang kurang maksudnya ditanyakan oleh sahabiah, kenapa? Karena apabila dia menjadi saksi, 1 saksi laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi perbandingannya seperti itu. Itu kurang agamanya. Lalu
kurang akalnya, lalu agamanya juga kurang. Kalau dia ada datang bulan haid maksudnya, itu dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Disitulah kekurangan agamanya. Taib. Jadi dengarkan ibu-ibu, itulah nasihat Nabi kita tercinta. Jadi apa banyak solusinya kata Nabi SAW? Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Banyak-banyaklah bersedekah, waqsirul istighfar, dan berbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu menggambarkan bagi kita bahwasanya itulah keadaan kaum wanita, kaum muslimah, agar berhati-hati dan tentang orang yang telah diamanahkan, maksudnya yang diikat dengan misakan ghalidha, yaitu ikatan yang kokoh dengan pernikahan. Maka hati-hati dengan kita jaga hubungan keluarga ini, hubungan rumah tangga ini, agar senantiasa itu awet, dan rumah itu disinari dengan amal ketaatan dan penuh dengan cahaya keimanan. Taib. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan azan dulu. Setelah azan insyaallah kita akan lanjutkan. Fadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Kita lanjutkan. Tadi kita dengarkan bagaimana sabda Nabi SAW yang mengingatkan tentang kaum wanita agar berbanyak bersedekah dan beristighfar. Dan di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Karena orang yang bersedekah itu adalah jujurnya keimanan. Bukti bahwa dia ada keimanannya itu dengan menginfakkan sebagian hartanya yang dicintainya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Dan bagaimana hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat, kaum muhajirin dan ansar. Dan Allah abadikan bagaimana mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah menerima Ansar sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kefikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, di sini perhatikan bagaimana didikan Nabi kita tercinta SAW langsung kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Perhatikan pada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka lebih mengutamakan saudara mereka, orang Muhajirin, orang-orang Ansar, mendahulukan saudaranya orang Muhajirin, orang yang hijrah ke kota Madinah, ala anfusihim, atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun sebenarnya dia juga butuh. Tetapi itulah keimanan yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengar setiap saat, lalu Nabi menjelaskan kepada mereka langsung melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan dan Allah abadikan. Allah abadikan. Bahkan di akhir ayat ini disebutkan wa may yuqa suhha nafsi fa ulaika humul. Jadi kata-kata syuh itu pelitnya melebihi dari kata bakhil. Suh itu lebih pelit daripada kata bakhil. Jadi kalau kita kan pilit ceke bana, sempilik karyang, begitu juga. Jadi suh itu lebih bakhil daripada kata-kata bakhil, lebih pelit lagi di atas, dan pelit yang paling pelit. Bahkan saking pelitnya untuk dirinya sendiri, dia tidak menghiraukan. Ini berbahaya orang-orang yang bersifat suh ini. Dan ini juga menggambarkan bagi kita, sedikit kita arahkan ke manhaj, yakni metode beragama. Kita tekankan di sini bahwasanya orang-orang yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah sebagai percontohan bagi kita. Perhatikan bagaimana kita bisa baik dalam agama, urusan agama ini. Bagaimana kita sukses di dalam kehidupan dunia ini, maksudnya untuk meraih sukses di akhirat. Tentu dengan mengikuti bagaimana mereka menempuh jalan ini. Mereka lah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mas'ud, memilih hati hambanya yang paling baik, maka itu didapatkan di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dijadikan utusannya dan diembankan risalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah yang mulia ini. Kemudian Allah memperhatikan hati-hati hambanya. Setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijumpailah hati para sahabat radhiyallahu anhum yang baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah yang dipilih untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya untuk apa mengikuti cara beragama sahabat? Untuk apa mengikutinya? Kita katakan mereka adalah umat terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang yang hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk mendampinginya, hati mereka yang paling bersih, mereka yang paling bertakwa, mereka yang paling wara, mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling ikhlas. Tidak mungkin kita akan bisa menandingi mereka. Lalu kita perhatikan kecerdikan orang-orang, kepintaran dengan gelar-gelar di sebelum namanya, di belakang namanya atau sebelum namanya. Gelar-gelar akademik kehormatan itu tidak akan bisa menandingi bagaimana sosok Abu Bakar, sosok Umar, sosok Utsman, sosok Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang yang meremehkan sahabat, ini berbahaya. Karena bentuk asas usul dari akidah ini adalah bagaimana mengikuti para sahabat Nabi SAW. Itu yang membedakan kita dengan kaum muslimin saudara-saudari kita yang lainnya. Karena parameternya setelah Al-Quran dan Sunnah, dan seluruhnya orang-orang yang itu menyimpang dari agama ini, anggaplah itu Rafidah, anggap itu Qadariyah, anggap itu Khawarij, Mu'tazilah, dan seluruhnya Jahmiyah, mereka akan menisbahkan dirinya kepada Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana membedakannya? Kita bedakan bahwasanya kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, sebagaimana yang didakwahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini salah satu bukti ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa merekalah yang terbaik dari umat ini, dan sebelum mereka wafat telah dikabarkan dengan surga. Telah dikabarkan dengan surga. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Jadi sangat aneh. Coba orang berpikir mereka mencela, mungkin karena nama yang sudah dijelek-jelekkan, dakwah ini ditukar dengan nama ini. Mungkin karena itu. Tetapi kalau mereka mengetahui hakikatnya, selama ini kita kemana? Akan ketinggalan orang itu. Dia akan menyesal. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa mendahului dalam keimanan, dalam apapun bentuknya. Dalam masalah sedekah, mereka bersedekah seluruh hartanya. Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Umar separuh dengan hartanya. Apapun dalam bentuk kebaikan, mereka telah mendahului kita dalam hal tersebut. Itu makanya ada kaedah yang harus kita pahami. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, tentu mereka para sahabat mendahului kita di dalam kebaikan tersebut. Itu sedikit penekanan manhaj, bagaimana metode dalam beragama. Kemudian tentang harta yang bagaimana? Di sini dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 9. Mereka memberikan makanan yang disukainya pada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Di sini bagaimana kita bersedekah itu seperti ini. Dijelaskan dalam ayat yang pertama, wa yut'imuna at'am ala hubbihi, yang dicintai. Yang kedua, kita tidak la jazaa wala syukura, tidak mengharapkan balas terima kasih, balasan apapun dalam bentuk ucapan terima kasih, hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hendaknya kita bersedekah. Jadi mengenai sedekah ini, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana kita sebutkan tadi sangatlah banyak. Namun beberapa ayat yang kita sebutkan dan beberapa hadis yang juga telah kita pelajari ini, mudah-mudahan itu memicu kita untuk agar kita jangan pelit. Ketahuilah bahwa sedekah ini akan membantu kita dari api neraka.
akan menggugurkan, akan mematikan api neraka, dan akan menaungi orang yang ahli sedekah, akan dinaungi di hari kiamat dengan amalan sedekahnya. Maka untuk itu, maka berusahalah kita untuk melatih diri kita agar setiap hari kita bersedekah, apalagi di pagi hari. Orang yang bersedekah di pagi hari akan didoakan oleh malaikat agar hartanya itu dikembangkan, dikembang suburkan, dan apabila dia pelit maka malaikat mengatakan agar dihancurkan. Mungkin dia tetap kaya tetapi hancur kehidupannya, tidak ada kebahagiaan baginya, tidak ada keberkahan baginya walaupun hartanya banyak. Jadi barang siapa yang telah menuju langkah ini, maka dia akan berusaha untuk meniti jalan untuk kepentingan akhiratnya, dan dia senang dengan amalan-amalan untuk menuju akhirat ini. Inilah yang dan dia ingin juga dianjurkan agar orang-orang lain juga berbuat seperti itu. Itu dalam beragama, itulah indahnya dalam agama. Kita tidak pelit dengan amalan, suatu ilmu yang amalan, cukup saya aja yang mengamalkan. Tidak. Tetapi dalam agama kita anjurkan apapun amalan yang kita ketahui, maka itu disampaikan agar orang lain juga mengamalkan kebaikan tersebut, agar orang lain itu juga mendapatkan kebaikan. Nah, jadi beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain itu disimpan, nggak mau, apalagi orang ujian kan, itu nggak mau dia dikasih contekannya. Adapun dalam masalah dunia, dalam agama, maka itu kita anjurkan agar orang juga mengetahui amalan yang kita ketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah tentunya, maka kita akan sebutkan, kita sampaikan agar orang, saudara-saudari kita juga mengamalkan apa yang telah kita lakukan. Jadi wabillahi taufik, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik petunjuknya. Kemudian di dalam hadis tersebut, kita lanjutkan dalam masalah sedekah sudah selesai. Kemudian waman da'akum fa'ajibuh, barang siapa mengundangmu maka penuhilah undangnya. Jadi ini termasuk hak muslim, sebagaimana kita ketahui hakku muslim ala muslim sit. Hak muslim sesama muslim itu ada 6. Salah satunya apabila dia mengucapkan salam maka dijawab, dan salah satunya apabila dia mengundang maka penuhilah undangan. Apabila dia sakit maka jenguklah, dan seterusnya. Kemudian ada suatu hadis yang tentang orang yang memenuhi undangan, iza du'iya hadakum falyujib fa in kana shaiman falyusal. Jadi apabila ada orang yang mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Apabila berpuasa, doakan dia. Kemudian wa inna kana muftiran falyut'am. Apabila dia sedang tidak berpuasa maka makanlah undangan tersebut. Tentu undangan-undangan yang seperti ini kita lihat ada ndak maksiat di situ. Nanti diundangnya kita rupanya kan sekarang ada ada minum-minuman khamar di situ, ada alat-alat musik yang bersenandung, itu tidak wajib bagi kita. Misalnya hanya sekedar segan saja tampak wajah dan bisa disiasati. Biasanya misalnya waktu zuhur jam 12-an, 12 lewat 10 misalnya. Jam 12 kurang seperempat kita hadiri, itu biasanya organnya tidak berbunyi itu. Musik-musiknya istirahat. Karena masjid-masjid kaum muslimin juga nyetel kaset. Jadi malu dia kan. Kecuali itu tempatnya terpisah, itu tidak. Tetapi kalau seandainya itu syar'i maka itu wajib bagi misalnya ada yang dipisah undangan laki-laki dengan perempuannya, ikhwan dan akhwatnya, tidak ada ikhtilat di situ dan segala macamnya, maka itu wajib untuk memenuhi undangan seperti itu. Dan bagi orang yang berpuasa itu hak pilihnya sama dia. Apabila dia meneruskan puasanya tidak masalah, dan apabila dia ikut makan, pahala puasa dapat dan dia dapat makan juga. Jadi ini bukan puasa wajib ya, tapi puasa sunat. Nanti Ramadan diundang orang kajian di Baitun Naim, kata Ustaz Rahmat begini, rupanya salah rupanya. Itu puasa sunat, bukan puasa wajib Ramadan, itu berbeda kasusnya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, "Waman shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah kebaikan itu dengan sebanding atau lebih. Jadi di hadis ini Nabi SAW menganjurkan bagi kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan kalau bisa kita balas juga. Di hadis yang lain tahadu tahabu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling memberi hadiahlah maka kamu saling mencintai, kata Nabi SAW. Dan kalau seminimal-minimalnya
kita ucapkan dengan jazakallah khair, jazakumullah khair, jazakillah khair bagi akhwat, itu minimal. Itu sebenarnya bukan minimal minimal sekedar melepaskan, tetapi seandainya kita pahami bagaimana doa tersebut, Allah yang akan membalas kebaikan. Bayangkan, kita titipkan kepada Allah, Allah yang membalas kebaikan si fulan atau si fulanah tersebut. Kemudian tentang masalah ini, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Al-Mu'minun ayat 96 98. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi ini adalah sifat ahli iman, ahli takwa. Dan inilah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila seseorang, yang tadi kebaikan sudah jelas, dibalas dengan kebaikan. Ini keburukan, dibalas dengan kebaikan. Jadi bagaimana nanti orang yang apabila ada orang berbuat buruk kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Perhatikan firman Allah di ayat yang lain dalam surah Fussilat. Fussilat ayat 34 35. Bagaimana dia awalnya saling benci jadi saling cinta karena perbuatan tadi, dan itu telah diamalkan oleh Nabi SAW. Bagaimana orang membenci Nabi SAW, akhirnya menjadi orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 34 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan diantara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak menganugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Baik, nah ini dia bagaimana jadi dijelaskan pada ayat ini tidak sama keburukan itu, kebaikan itu dengan keburukan. Maka tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Dan lihatlah, perhatikan Nabi kita tercinta bukan kepada yang lain, orang Yahudi, orang yang lain. Kita ambil kisah dari rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah tangga Nabi itu adalah pelajaran bagi kita yang menempuh kehidupan rumah tangga juga. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salah satu ummul mukminin, Sofiyah binti Huyai. Bagaimana Sofiyah dahulu pernah mengucapkan dari lisannya bahwasanya tidak ada orang yang paling dibencinya di permukaan bumi melainkan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ketika itu terjadi perang Bani Mustalik atau apa itu, yang menyerang suku orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi. Karena mereka melanggar perjanjian, kesepakatan hidup di Yasrib, di Madinah ketika itu. Maka Nabi menyerangnya. Maka terbunuhlah orang-orang yang dicintainya, misalnya orang-orang ayahnya atau apa, itu terbunuh pada peristiwa perang itu. Maka di dalam hatinya dikatakan,
bahwasanya dia paling benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita singkat akhirnya Sofia, karena alhamdulillah kecantikannya, akhirnya dia kan biasanya kalau orang perang itu tawanan perang itu menjadi budak. Maka akhirnya itu dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana nanti orang kaumnya itu menjadi semendanya, orang semandonya kan gitu. Itu taktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya itu musuh peperangannya, akhirnya jadi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia naik kendaraan, kendaraannya bukan sepeda motor, mungkin satu tunggangan onta atau yang lainnya. Nabi menjadikan pahanya untuk tangga naik Sofia. Sofia ukuran badannya kecil, jadi dia naik ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru naik ke kendaraannya. Dan masih banyak perlakuan Nabi SAW yang romantis kepada Ummul Mukminin, dan salah satunya Sofia. Dan akhirnya apa yang terucap dari lisan Sofia? Tidak ada orang yang paling dicintainya di permukaan bumi ini melainkan Nabi SAW. Yang awalnya orang yang paling dibencinya, kemudian berubah menjadi orang yang paling dicintai. Perhatikan ayat ini, bagaimana orang yang bermusuhan akhirnya menjadi orang yang saling mencintai. Nah, mengenai tentang perbuatan baik tadi, diteruskan di hadis ini, fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'ulah. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah untuknya dengan sungguh-sungguh. Jadi kita misalnya ada teman memberi kita hadiah yang kita tidak sanggup untuk membalasnya, hadiahnya besar, nilainya sangat berharga, tidak sanggup, kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ya Allah, kita doakan doa kebaikan, diampuni dosanya, sampai-sampai kita merasa bahwasanya dengan doa kita itu sudah terpenuhi apa yang telah dilakukannya kebaikan bagi kita, sudah terbalaslah bahasa kitanya. Jadi orang-orang yang seperti itu, maka pun kita mendoakannya dengan ketulusan. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang mendoakan saudaranya yang tanpa pengetahuannya, ketahuilah itu tanda jujurnya keimanan. Mana ada seperti kami pribadi mendoakan Abu Zaid misalnya, Abu Khadijah, bapak-bapak ini nggak ada kita doakan diri kita. Nah, itu salah satu bentuk kita belum bisa seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan seluruh umatnya didoakan oleh Nabi SAW. Nabi mendoakan orang yang belum mendapat hidayah, ya Allah perkuatlah Islam dengan di antara dua Umar. Waktu itu dipilih antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab, maka Allah pilihlah Umar bin Abi Khattab untuk masuk Islam. Jadi didoakan oleh Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW mendoakan kaum-kaum yang tidak mengetahui. Ya Allah, sesungguhnya mereka jangan diberikan azab, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui, kata Nabi SAW. Sementara Nabi yang dahulu seperti Nabi Nuh itu meminta kepada Allah agar diturunkan azab, agar dimusnahkan kaumnya. Sementara Nabi SAW tidak. Nabi SAW agar diberikan keampunan, kemudahan, kemurahan, rahmat, taufik, hidayah kepada kaumnya. Taib. Kemudian hatta tarau annakum qad kafaftumuh, sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Jadi begitulah seharusnya kita sesama muslim agar saling bisa mendoakan, minimal dengan doa yang memiliki bermiliaran pahala. Apa Ustaz miliaran pahala Ustaz? Doa yang sebenarnya sering kita dengarkan, tetapi kita berdoa itu tidak menghadirkan hati. Setelah kita mendoakan, lalu kita doakan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baik itu yang laki-laki, yang orang laki-laki muslim dan laki-laki yang muslim perempuan, yang mukmin laki-laki dan mukmin yang perempuan, yang hidup dan yang telah mati. Berapa banyaknya tuh? Itu makanya miliaran pahala orang yang mendoakan hal seperti itu. Jadi masih banyak pintu-pintu kebaikan, maka hendaknya kita menjadi miftahul khair. Jangan jadi miftah yang lain. Jadi menjadi
pembuka pintu kunci kebaikan. Jangan pintu-pintu keburukan yang kita buka, tetapi pintu-pintu kebaikan. Dan apabila kita sudah menjadi pembuka pintu kebaikan, kita sebutkan, maksudnya kita beritahukan juga ke saudara-saudari kita, maka dengan begitulah nanti tertata kehidupan. Dan memang tidak akan mungkin kehidupan sebagaimana kehidupan di zaman Nabi, orang yang saling cinta, mencintai, hormat, saling mendahului, saling mendarah, itu mustahil kita jumpai. Minimal kita sudah berusaha untuk menuju itu, berusaha untuk menuju tersebut. Bagaimana kita bisa mengikuti bagaimana mereka beragama di masa yang sangat pendek, masa yang sangat singkat, hanya sampai kita wafat. Sampai di situ pelajaran kita, dan biasa di bagian akhir kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhal. Demikianlah pelajaran kita di bab yang ke-55 ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang akan kita amalkan, dan akan membuka bagaimana indahnya kehidupan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang menyandarkan dirinya kepada Allah, yang selalu senantiasa ingat kepada Allah, yang selalu beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala keburukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dari sebenarnya tujuan kitab tauhid. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Lillah. Itu dia, lillah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Seandainya kalau tidak karena Allah, maka kita akan lelah. Kalau tidak lillah, kita akan lelah. Jadi kalau dengan lillah, kita yakin bahwasanya esok di kehidupan yang kemudian Allah akan memberikan suatu ganjaran yang di situ kita terpana melihat apa yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.